Jadi pertemuan yang ketiga ini kita akan berbicara masalah integumen. Ini pertemuan terakhir sebelum kuis kalau nggak salah ya, betul. Insya Allah minggu depan sudah ada kuis evaluasi dari 3 materi pertama ini dan semoga kalian mendapatkan nilai yang baik ya nak ya. Rasanya kalau kalian tidak bisa mendapatkan nilai A di semester 3 ini rugi rasanya. Karena pada dasarnya semester 3 ini kalian eh, relatif mudah ya, relatif mudah. Jadi sekali lagi rugi kalau kalian tidak bisa mendapatkan nilai A di semester 3 ini ya. Kita mulai ya Adik. Integumen ya atau kalian biasa disebut dengan istilah integumentum gitu ya. Itu pada dasarnya adalah organ pertahanan yang awal ya, yang awal. Jadi yang benar-benar melindungi tubuh dari dunia luar gitu ya. Nah, ini karena seperti itu, pokoknya intinya bagian-bagian yang berhubungan dengan dunia luar. Loh, sekarang kalau kita lihat hidung kita, kanalis nasali ini, ya kanalis nasalis ini, itu berhubungan dengan udara luar. Berarti di situ juga ada membran-membran mukosa yang berkaitan dengan organ pertahanan. Demikian pula saluran pencernaan, ya mulut, anus itu yang terutama ya, mulut, anus itu yang terutama. Kemudian urogenital jelas itu, ya jelas. Penis, ya vagina itu berhubungan dengan dunia luar. Nah disitulah integumen ini nanti akan ditemukan gitu ya. Nah, kalau kita bicara integumen itu sebenarnya apa sih integumen itu gitu ya. Jadi integumen itu tersusun atas kulit atau kutis ya, kemudian kelenjar-kelenjar aksesorisnya, misalnya glandula sinus nasal, glandula mame, ya, kemudian derivatnya, derivat itu ada tanduk, ada rambut, ada bulu, ada kuku, ada cakar, ya. Rambut, bulu itu berbeda strukturnya ya. Jadi kalau kita di kepala ya rambut, tapi kalau di tubuh kita ya bulu gitu ya. Tapi kalau ayam bulu itu bukan rambut gitu ya. Nah, kemudian fungsinya itu yang jelas adalah sebagai sensorik awal ya, sensorik awal yang meneruskan impuls itu pada organ taktil yang kemarin sudah kita bicarakan ya. Dan kemudian dia juga dengan adanya fungsi seperti ini, maka tentunya dia akan berupaya untuk menghindari trauma, berupaya untuk mengatasi invasi mikroorganisme, berupaya untuk mengatasi keberadaan dari agent chemical yang notabene bisa jadi dia merugikan dirinya sendiri gitu ya, dan dia membahayakan dirinya sendiri. Itu adalah fungsi dari integumen. Kemudian yang kedua adalah sebagai termoregulator, jadi mengatur suhu tubuh. Nah ini fungsi khusus dari sudorifera gland, glandula sudorifera atau glandula atau kelenjar keringat. Ya. Kemudian dia juga sebagai pelembab, gitu ya, sebagai pelembab, menghindari kekeringan dan tentunya dehidrasi. Ya. Kemudian dia juga bisa digunakan sebagai penetap spesies, ya, penetap spesies atau ras atau bird, ya, pada kondisi-kondisi tertentu. Kadang-kadang kulitnya, misalnya kulitnya apa? Atau misalnya sapi Bali dengan sapi Madura, itu bisa kita bedakan berdasarkan kulitnya, warna kulitnya, kan itu ya. Nah, itu salah satu fungsi dari Anda mempelajari integumen ya. Kemudian ada glandula mame ya, di mana glandula mame ini tentunya mensuplai nutrisi untuk anaknya gitu ya. Kemudian ada fungsi yang sebagai
pertahanan terhadap lawan gitu ya, atau senjata. Tanduk, cakar ini kalau anjing, harimau ya, kalau tanduk misalnya apa? Rusa misalnya ya. Itu kan bertanduk yang mana tanduknya itu kan bisa digunakan untuk melawan gitu ya, melawan ataupun juga untuk memegang gitu ya. Nah, kemudian status kesehatan. Nah, status kesehatan jelas di sini. Biasanya kalau cacingan ya pada sapi, kalau cacing ada invasi cacing itu kalau dipegang, dielus gitu, tangan kita sudah banyak sekali bulu-bulu yang ada di situ. Artinya bulunya rontok ya. Kemudian ikterus, ikterus itu warnanya kekuningan. Ini bisa kita lihat pada mukosa mata. Sianosis pun demikian, warnanya kebiru-biruan. Itu bisa kita lihat pada kelopak mata, ya. Bengkak jelas, ya. Ini adalah salah satu tanda adanya radang. Ingat, tumor, dolor, kalor, fungsio, lesa. Kemudian untuk mensintesis vitamin D, nah ini yang sering kita lakukan akhir-akhir ini ya. Kita caring dengan harapan provitamin yang ada di bawah kulit menjadi vitamin D gitu ya. Yang nantinya akan berfungsi, bermanfaat untuk meningkatkan imunitas kita. Kemudian ada jaringan subkutan, jaringan di bawah kulit ya. Nah, jaringan di bawah kulit itu pada dasarnya sebagai cadangan gitu ya. Tempat menyimpan baik itu lemak, protein, karbohidrat, elektrolit dan tentunya air. Nah, gitu ya. Makanya kalau kita kekurangan air, kulit kita itu kelihatan dehidrasi, kelihatan kulit kita itu ya tidak seperti biasanya. Kemudian aksesoris atau tambahan pada kulit ya, appendix kulit itu appendix kulit itu bisa apa tadi? Bisa bulu, bisa apa namanya? Tanduk dan lain sebagainya ya. Yang jelas dia akan dilekatkan pada tubuh oleh jaringan yang disebut dengan jaringan subkutaneus. Umumnya jaringan-jaringan ini adalah elastis, ya, serat-serat yang elastis dan berlemak biasanya. Ya, selain itu juga ada lapisan lemak. Nah, lapisan lemak itu seringkali disebut dengan panniculus adiposus. Adiposus jaringan lemak, ya. Panniculus adiposus itu ada di posisi subkutan ya. Kemudian ada musculus cutaneus sesuai dengan namanya, musculus otot, cutaneus kulit, kutan itu kulit. Nah, jelas di sini bahwa musculus cutaneus itu adalah otot yang fungsinya untuk menggerakkan kulit dan ini pada manusia kita tidak punya ya. Kemudian juga ada bursa cutaneus. Bursa cutaneus itu posisinya ada di antara tulang yang menonjol dan kulit, tidak harus oleh kranon ya. Tidak harus oleh kranon. Jadi di antara tulang yang menonjol ya dan kulit. Nah, sekarang ada bicara musculus cutaneus dulu. Musculus cutaneus itu ada origo dan insersionya tentunya. Origonya dan insersionya itu dua-duanya ada pada otot kulit itu sendiri. Makanya dia tidak akan mempengaruhi kemana-mana ya, dia hanya ada di kulit itu gitu ya. Fungsinya itu adalah memilin atau menggerakkan kulit saat kontraksi. Ya, sehingga dia akan berdampak pada terbentuknya lipatan sementara. Nah, lipatan-lipatan ini yang menyebabkan terus kulit itu bergetar, ya. Nah, ini bisa sebagai respon ada lalat yang hinggap pada bagian tersebut atau ada kutu di situ, ya. Sehingga sapi biasanya ya, sapi itu berusaha untuk mengusir kutu ataupun lalat ini. Nah, dia berkontraksi di sini, berkontraksi sehingga terjadi lipatan-lipatan tadi. Ya, pada dasarnya musculus cutaneus itu kulitnya, strukturnya merupakan lembaran tipis. Jadi pada saat kalian, oh iya kalian termasuk yang tidak pernah masuk lab ya, sakne. Sebenarnya kalau di lab itu ada pengalaman-pengalaman belajar yang bisa kalian dapatkan sebenarnya ya. Salah satunya kalian bisa tahu bahwa kalau kita membuka kulit, kita tidak akan bisa memisahkan antara
kulit itu sendiri dengan musculus cutaneus. Dia akan melekat di situ. Warnanya biasanya kecoklatan tipis banget, transparan banget ya. Ada di bagian profunda dari kulit. Bagian profunda kulit itu biasanya berwarna putih. Nah, itu nanti ada serat-serat tipis yang berwarna kecoklatan. Itulah musculus cutaneus. Bursa cutaneus itu berisi cairan, nak ya, berisi cairan yang ada di antara kulit dengan tulang. Ya, ada beberapa keadaan. Coba adik lihat ya. Ya, coba kalian perhatikan. T itu adalah tendo. Jadi ini adalah tendonya. Ini juga tendonya. Ya, kalian lihat, perhatikan baik-baik. Ini kulitnya ya, yang ini kulitnya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau ini tulang, tendo ini langsung berada di bawah kulit, maka bursa sinovialis benar-benar menjadi pembatas antara tendo dengan tulang. Masih ingat tendo itu apa ya, nak ya? Masih ingat tendon itu apa? Apa tendon? Bagian dari otot yang melekat pada tulang. Ya, bagian otot. Ini PAV ya, PAV. Bagian dari otot yang melekat pada tulang itu tendon. Ya, makanya hubungannya adalah tendon dengan tulang. Nah, sebelum tendon ini melekat langsung ke tulang, dia ada bursa sinovialis ini. Ya, ini pada umumnya tulang ya, pada umumnya tulang. Kemudian ini, perhatikan yang ini. Ini tendonya. Nah, bursa sinovialisnya ini melingkari tendonya. Jadi si tendo itu tidak langsung ada di bawah kulit. Ya, tidak langsung ada di bawah kulit. Nah, bursa sinovialis yang modelnya seperti ini ya, yang mengitari kulit ini itu disebut bursa sinovialis tendinis. Ya, tendinis. Di mana ini kalian perhatikan ini ada celah, ya, ini ada celah. Nah, ini disebut dengan istilah mesotendon. Ya. Kemudian kulitnya ini itu biasa disebut retinaculum. Retinaculum extensoria, ingat ya. Itu pada bagian karpal kan, karpal. Ya, kemudian pada tarsal itu juga ada retinaculum, ya. Itu yang disebut dengan bursa sinovialis. Jadi bursa sinovialis itu isinya adalah cairan. Ya, isinya adalah cairan. Dan fungsinya adalah mereduksi, mengurangi gesekan antara struktur-struktur yang bergerak tadi. Jadi saat bergerak, ya, baik itu tendonya maupun tulangnya, biar dia tidak bergesek secara berlebihan, maka harus ada pelumasnya, ada cairannya. Nah, disitulah peran dari bursa kutanea. Nah, ini ya. Ini kalau pada patella, ini manusia ya, human ini ya. Ini coba kalian perhatikan ini. Ini patelanya ya. Ini femur, ini tibia, ya kan? Kalian perhatikan ini. Ya, ini ada patella, ini ada bursa suprapatellaris. Berarti dia posisinya di atas. Kemudian di depannya itu adalah bursa prepatellaris subcutaneus. Subcutaneus berarti di bawah kulit ya, di bawah kulit di depan patella. Kalau ini di bawah kulit di bawah patella. Bursa infrapatellaris subcutaneus. Sedangkan ini adalah bursa infrapatellaris profunda. Berarti dia tidak di bawah kulit, makanya namanya bukan subcutaneus. Ya. Nah, ini bursa bursa kutanea ya. Bursa kutanea. Nah, ini disebut bursa semimembranosus. Mengapa? Karena ini di bawah musculus semimembranosus. Ya. Di bawah dari tendonya. Berarti di sini ada tendo, musculus semimembranosus. Ya. Kalau ini
Sartorius, sartorial, pes anserinus, pursa. Ya. Struktur kulit, ya, struktur kulit itu pada dasarnya secara ini anatomi fisiologis, anatomi histologis ya. Ini ada epidermis, ya ini ya bagian atas ini epidermis. Kemudian dari sini ini adalah dermis ya. Kemudian ini adalah hipodermis ya. Ini adalah hipodermis. Nah, di sini yang patut kalian perhatikan di sini ada musculus ini musculus erector pili ya, musculus erector pili. Kemudian ada kelenjar lemak, sebasea, ada kelenjar keringat, sudorifera, ya, ada kelenjar lemak, kelenjar keringat, sudorifera. Itu struktur dari kulit. Anatomi kulit itu pada dasarnya ya, bagian epidermisnya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan basale. Ya, jadi yang paling luar itu adalah korneum yang selalu mengelupas. Ya, selalu mengelupas. Kemudian bagian appendix epidermal atau adnexanya ya atau tambahannya, aksesorisnya itu ada sebasea sudorifera, sebasea itu kelenjar lemak ya. Sudorifera itu kelenjar keringat. Kemudian ada teracak, kuku, ada feather atau bulu. Sedangkan bagian lebih dalamnya lagi itu adalah korium. Nah, di sini ya, di sini epidermis, appendix dan dermis itu dikatakan bagian dari kulit yang sesungguhnya, kulit. Sedangkan hipodermis itu adalah bagian dari subkutis. Ya, bagian bawah lagi, bagian profunda lagi dari kulit. Glandula pada atau kelenjar pada kulit setidak-tidaknya terbagi menjadi 3. Ya, ada glandula sudorifera itu adalah kelenjar keringat, sebasea itu adalah kelenjar lemak, dan glandula mamae itu adalah kelenjar susu. Saya itu biasanya mengingatnya itu sederhana ya nak ya, caranya mengingat ya. Ini ada, nah ini ya, ini saya plesetin dengan bau ya. Komedo kita itu kan kalau sudah terlalu berlemak itu kan bau banget ya. Nah, itulah kelenjar lemak ya. Jadi sudorifera kelenjar keringat, keringat itu sebenarnya nggak bau, yang bikin bau ya kelenjar sebaseanya ini gitu ya. Jadi biasanya kebolak-balik antara sudorifera dengan sebasea. Tapi misalnya kalian punya cara lagi, dok, saya mengingatnya dengan rinin dok, keringat. Nah, ya monggo, enggak masalah. Ya, keringat. Silahkan. Yang penting adalah kalian bisa memahami sehingga nanti pada akhirnya berdampak pada jawaban Anda adalah benar, kan gitu. Walaupun tidak kita pungkiri ujung-ujungnya adalah nilai, tapi saya ingatkan sekali lagi, kalau adik targetnya adalah mendapatkan nilai, belum tentu adik mendapatkan ilmu. Itu yang harus adik perhatikan. Tapi kalau target Anda adalah mendapatkan ilmu, insya Allah yang namanya nilai itu akan ngikutin. Pasti nilainya baik, karena ilmunya sudah didapat. Ya. Sudorifera tadi dari awal Anda sudah tahu fungsi utamanya adalah sebagai termoregulator, ya, mengatur suhu tubuh. Jadi kalau kalian demam, ya kalian demam, itu kalau kalian berkeringat justru semakin baik, ya, justru semakin baik. Jadi lebih banyak keringat yang keluar, makin cepat turun suhu tubuhnya, ya. Nah, ada beberapa derivat kelenjar keringat yang ada pada hewan ya. Misalnya glandula nasolabialis ya di antara hidung dan bibir. Ini ada pada sapi. Ya. Glandula snot pada babi. Dan glandula pada digital pad
kuda. Ya, glandula pada digital pad kuda. Itu juga derivat dari kelenjar keringat. Sebaceous gland atau kelenjar lemak sesuai dengan namanya ya pasti dia akan menghasilkan lemak ya. Jadi dia akan mengeluarkan lemak yang disebut dengan istilah sebum kutaneum. Nah, fungsi dari sebum kutaneum itu adalah untuk menjaga kelembapan kulit ya. Nah, inilah yang kadang-kadang maaf ya, maaf banget ras spesies ya, ras spesifik. Kalau kalian perhatikan Chinese itu maaf ya, Chinese itu baunya lebih khas ketimbang orang Jawa. Katanya kata orang Wong Jawa itu loh wangi-wangi gitu kan. Orang Jawa itu harum, harum gitu ya. Nah, itu juga walaupun kita tahu itu bisa kita akali dengan kita menggunakan lulur, kita menggunakan hand body lotion gitu kan ya. Tapi setidak-tidaknya aroma dasarnya itu pasti ada dan itu pasti bisa kita cium saat bangun tidur biasanya. Ya. Nah, kalau pada hewan ini ada hubungannya dengan seksualitas, ya, ada hubungannya dengan seksualitas. Kemudian kelenjar lemak itu juga merupakan kelenjar yang terbesar, ya, dan umumnya akan berhubungan dengan folikel, ya, berhubungan dengan folikel, baik itu bulu maupun rambut, karena pada bagian inilah glandula sebasea itu akan bermuara, ya, akan merilis, akan melepaskan lemaknya, sekresi lemaknya. Kemudian vaskularisasi dan inervasi, ya, vaskularisasi dan inervasi. Vaskularisasi arteri yang masuk itu dari subkutis, ya, hingga korium, ingat korium ya, korium, kemudian membentuk plexus, ya. Seringkali arteri ini ditemukan pada bagian distal atau kalau tergantung dari posisinya ya bagian ventral dari papila. Ada beberapa yang harus kita perhatikan, ada plexus profunda. Ya. Plexus profunda itu adalah plexus dari arteriol. Arteriol, jadi kapiler ya, sebelum jadi kapiler. Ya, sebelum menjadi kapiler. Nah, biasanya banyak ditemukan di area kelenjar lemak dan keringat. Kemudian ada subpapilaris, sesuai dengan namanya, papila. Folikel itu di situ pasti. Makanya dia ada pada papila, ada pada folikel bulu, ya. Kemudian kelenjar lemak itu sendiri, ya, kelenjar lemak itu sendiri itu ada arterinya. Jumlahnya, ya, ini kita bicara nervus sekarang. Jumlah dari nervus itu bervariasi, ya, tergantung dari lokasi, kemudian tergantung dari anatominya mencapai epidermis apa tidak, gitu ya. Adnexa tadi sudah disebut-sebut ya, itu modifikasi dari epidermis. Ingat epidermis itu ada terbagi menjadi 3 lapis tadi ya, sebelum dia menjadi hipokutis ya, menjadi hipokutis. Ada rambut, rajak, kuku, cakar, tanduk, dan taji. Taji itu jalu ya. Kalau orang Jawa lebih mengenal dengan istilah jalu. Bulu atau sering disebut dengan istilah pili, ya pada Aves itu sering disebut dengan istilah pili, itu menutupi hampir seluruh permukaan tubuh. Ya. Nah, pada sepintas beberapa bagian tubuh itu seolah tidak berbulu, padahal di situ ada bulu yang halus. Ya, ada bulu yang halus. Nah, kadang-kadang kalau kalian tidak apa ya, kalau makan ayam ngulitinya tidak bersih, bulu-bulunya masih tertinggal digoreng ya rasanya kok apa kalau orang Jawa wagun ya. Apa ya? Nggak etis rasanya ya kok ada bulunya Mas Jan gitu ya. Kita yang melihat juga nggak nyaman untuk makan gitu ya. Nah, yang jelas bulu-bulu ini pada beberapa spesies itu pasti akan mengalami molting. Molting. Jadi gugur, rontok bulunya kemudian ganti baru. Itu periodik ya, periodik. Kemudian
Ada pili taktil. Ingat taktil kemarin. Ya, sentuhan. Jadi pili taktil itu yang jelas bisa ditemukan di sekitar bibir. Kemudian ada silia pada kelopak mata, ada tragi pada telinga luar, dan ada vibrise pada hidung. Ya. Bagian-bagian dari bulu secara anatomis itu bisa dibedakan menjadi kutikula, korteks, kemudian medula. Ini jarang ada yang meneliti ya, padahal ada beberapa jurnal ya yang anatomis banget ini ya. Kalau ini anatomis banget itu meneliti bagian-bagian dari bulu itu bervariasi. Ya, bisa jadi itu juga bisa digunakan sebagai suatu entah sebagai suatu penetapan spesies, entah apa itu sampai sekarang juga masih belum jelas ya. Karena orang kalau dilihat dari what next gitu ya. Kemudian apa? Apa maksudnya? Apa maunya? Itu kan jadi bingung kita karena kalau sudah bicara bulu pada aves misalnya ya sudah kita lihat aja warnanya kan gitu ya. Warnanya. Kemudian kegunaannya apa itu jarang sekali ya. Walaupun sebenarnya ya patut untuk dipelajari sebenarnya ya. Kutikula tersusun atas zat tanduk ya dan sel-selnya seperti sisik. Ya, sel-selnya seperti sisik. Sedangkan korteks, korteks itu di bagian tepinya ya, itu sel-selnya bersifat fusiform dan bertanduk. Ya, nah di bagian korteks inilah berisi pigmen. Ya, medula paling dalam ya, itu berisi pigmen dan rongga udara. Bulu ini penting artinya pada bangsa unggas ya nak ya, penting banget pada bangsa unggas. Kemudian ada musculus arrectores pilorum. Arrectores pilorum. Nah, ini di sini yang jelas dia mengatur ya, meregulasi dari glandula sebasea. Ini ya, ini glandula sebasea. Ini glandula sebasea. Ya, otot polos kecil yang melekat pada folikel bulu. Nah, ini folikel bulunya. Ya, ini folikel bulunya ini. Folikel bulu. Nah, dia di sini posisinya. Oke. Kemudian teracak, kuku atau tanduk ini masih tetap ateksa ya. Pada dasarnya mereka tersusun atas sel-sel epidermal yang padat, ya, yang padat dan mengalami penandukan. Ya, banyak kalsium di situ. Membungkus korium dan menerima makanan dari stratum germinativum, ya, teracak, kuku dan tanduk. Nah, sekarang ruminansia. Kulit sapi, ini kita contohkan pada sapi, itu lebih tebal dari hewan peliharaan yang lain. Ya, ketebalannya itu bisa mencapai 4 mm ya, 4,4 ya. Kemudian terutama di atas ekor dan di tumit itu bisa mencapai 5 mm. Pada bagian dada kulitnya lebih tebal lagi, 6 sampai 7 cm. Enggak cuma mili tapi sentimeter. Mungkin kalau kita bikin rambak gitu ya, kerupuk kulit itu ambil yang di bagian dada. Ya, jauh lebih tebal. Kemudian glandula kutanealnya sedikit dan kurang berkembang dibandingkan pada kuda. Glandula sebaceanya berkembang sangat baik ya pada lubang alami. Lubang alami itu mana sih? Hidung, mulut, ya, telinga, anus, ya. Dan pada ambing susu, tetapi tidak ada satupun di nipelnya. Ya, nanti susunya bisa bau lemak yang gak nyaman gitu ya. Makanya glandula sebaceanya tidak ada di situ. Glandula nasolabialis itu bisa kita temukan di bawah kulit, ya, di bawah kulit. Di bawah kulit pada bagian yang tidak ada bulu hidungnya. Kita tahu bahwa bulu hidung itu kan salah satu fungsinya untuk apa namanya? Mencegah masuknya
debu ataupun partikel-partikel kecil ke dalam hidung lebih dalam ya. Bulunya bervariasi baik pada warnanya maupun pada ukurannya ya, tergantung pada jenis spesiesnya dan individunya itu sendiri. Sapi jantan itu pada bagian frontal itu ada seperti rambut yang berombak, bulu yang berombak gitu. Ya. Kemudian sapi itu tidak punya bulu di tengkuk, bulu tengkuk. Kalau kita manusia ada merinding gitu ya. Itu bulu-bulunya itu yang mengalami kontraksi ya. Kemudian bulu-bulu panjang di ekor ya. Itu pada bagian ujung akhirnya membentuk sikat yang disebut sirus cauda. Sirus cauda. Tolong dicatat, sirus cauda. Ya. Itu ada di bagian ujung akhir dari ekor ya. Nah, ini ada mekanisme pada tubuh yang terjadi untuk mengurangi keluarnya panas tubuh ya, termoregulator. Kalian perhatikan di sini ya, muskulus erector berkontraksi. Ya, ini erektornya ini erektornya. Ingat erektor ada di folikel bulu ya, folikel bulu. Kalau ini kontraksi, ditarik dia sehingga bulu-bulunya itu tegak. Ya, bulu-bulunya tegak. Akibatnya apa? Ini terkesan buntu, tertutup. Ya. Ini kalau ini kesannya terbuka, ini tertutup. Sehingga dengan demikian udara terperangkap di dalam sehingga suhu tidak keluar, gitu ya. Kemudian bisa juga ya, bisa juga dia melibatkan aktivitas dari kelenjar keringat. Jadi kalau pembuluh darah dermisnya berkontraksi, aliran darahnya berkurang, ya berkurang. Bisa terlihat dengan kondisi yang pucat. Nah, keadaan seperti ini, kelenjar keringatnya tidak aktif. Kalau kelenjar keringatnya tidak aktif, ya sudah, ya dia tidak bisa mengeluarkan panas. Ingat, keringat tadi salah satu fungsinya juga sebagai termoregulator. Ya, termoregulator. Di samping itu kalau kita bergerak ya, kalau kita bergerak itu juga bisa untuk memobilisasi panas, terutama pada area-area dingin ya. Nah, kalau dingin itu kita nggak boleh diem ya, kalau tangan-tangan kita gini-giniin, ini kita gini-giniin, pokoknya kita bergerak ya supaya ada aliran panas ya. Mekanisme tubuh mengeluarkan panas ya, mekanisme tubuh mengeluarkan panas itu pada saat kapilernya ini relaksasi di sini ya, melebar, relaksasi dia. Nah, pada saat dia relaksasi, si kelenjar keringat ini mengeluarkan keringat gitu loh, sehingga tetesan-tetesan keringat inilah yang bisa membawa panas ya. Kalau yang sebelumnya tadi ini berkontraksi sehingga kelenjar keringatnya tidak aktif ya, kelenjar keringatnya tidak aktif. Nah, ini ya. Mekanisme regulasi temperatur tubuh ada di bawah kontrol hipotalamus. Tolong dicatat. Ya. Ada di bawah kontrol dari hipotalamus. Ya. Makanya hipotalamus itu sering disebut sebagai termostat. Ya. Termostat. Itu hipotalamus. Hoof. Ya, hoof. Berjumlah 4 buah setiap pasang kaki ya, merupakan ujung jari yang menyesuaikan dengan bentuk palang ketiga, palang tertii. Ya, hoof atau kuku ya, hoof atau kuku. Dia ada 3 bagian. Yang pertama adalah periople yang perbatasan antara kuku dengan kulit. Kemudian dindingnya itu pada sisi bilateralnya.
Kemudian ada sole. Ya, ada sole atau bagian telapaknya, bagian yang bersentuhan dengan tanah ya. Dan ada bulbus yang merupakan bantalan. Nah, ini ya. Ini gambarannya. Kalau kita lihat dari sisi dorsal ya, maka soft horn ya, jaringan tanduk yang lunak ini itu kita lihat menutupi bagian keras dari kuku ya. Nah, soft horn ini yang jelas fungsinya adalah untuk mencegah luka, terutama pada saat dia menjadi masih dalam bentuk fetus ya. Nah, kemudian setelah dia lahir ya, setelah dia lahir partus, maka soft horn ini kemudian dia akan kering ya, akan mengering gitu ya. Tentunya kalau nggak mengering dia akan bahkan berbahaya karena itu lunak, nanti bisa jadi infeksi ya. Kemudian di kalian perhatikan ini yang disebut dengan periopel ya, ini bagian periopel. Ini bagian corona dermis. Ya ini eh, lapisan pembungkusnya sudah dibuka ya. Ini lapisan pembungkusnya atau dinding kukunya ini, dinding kukunya ini sudah dibuka sehingga baru kita bisa melihat ini ya. Adanya corona dermis dan adanya lamina dermis ya. Adanya lamina dermis. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi ventral ya. Kita lihat dari fasies ventral. Ini adalah bagian bulbusnya. Ini adalah solenya. Ini disebut zona alba karena dia warnanya memang putih ya. Dan kemudian ini adalah dindingnya, teracaknya ini. Dinding ini. Kornua atau tanduk horn ya. Itu dia membungkus prosesus cornualis os frontal, masih ingat ya. Prosesus cornualis os frontal itu dibungkus oleh tanduk itu sendiri. Ya, ingat tadi dia bentukannya juga apa namanya tadi? Menanduk ya. Ukuran, bentuk dan kelengkungannya bervariasi tergantung pada rasnya. Kalian lihat domba Garut itu, tanduknya bisa melengkung besar begitu pada jantannya gitu ya. Kemudian pada basis kornunya, pada basis ya, pada bagian yang berbatasan dengan tubuh ya, tepinya tipis, ditutupi lembaran tipis tanduk yang lunak disebut periopel. Jadi periopel ini adalah membran tipis, membran tanduk tipis yang kita jumpai pada basis kornua. Nah, ini ya, kita lihat ini pada sapi ya, ini ya, yang ini itu ada kombinasi dari periosteum ya, peri itu bagian luar ya, kemudian dermis itu sendiri dan stratum non kornua. Jadi bukan bagian dari kornua gitu ya. Non kornua epidermis. Kemudian yang keempat ini bagian ini adalah tubulus dari tanduk ya. Ini prosesus kornualisnya dari os frontal ya. Ini os frontal. Sinus frontalis maksud saya, sinus frontalis. Pada domba, ketebalan kulitnya itu hanya sekitar 0,5 sampai 3 mm. Tapi ya ini sangat sangat tebal juga ya. Bahkan memang dipelihara untuk diambil kulitnya gitu kan ya kalau pada daerah-daerah dingin seperti Australia dan sekitarnya. Kulit sebagian besar tertutup oleh wool gitu ya. Wool, pili lanei namanya, pili lanei wool itu. Pada dasarnya strukturnya sama sih dengan bulu, tetapi dia lebih halus, keriting, dan tidak bermedula. Medula tadi apa sih? Ada pigmen dan berongga ya, tempat tempat udara ya di situ ya. Nah, karena dia lebih halus, maka bulu-bulu dari domba ini sering digunakan sebagai coat gitu ya. Sebagai apa namanya?
mantel ya, mantel. Karena masalahnya dia eh, halus ya, dan juga ada tekstur keritingnya ini. Pada babi ya, ada pada babi itu eh, banyak kekhasan ya. Misalnya pada moncongnya atau snotnya atau rinariumnya itu banyak sekali ditemukan glandula, kelenjar-kelenjar di situ banyak ya. Ada glandula mentale berbentuk bulat menonjol seperti benjolan ya yang disebut dengan istilah nevus ya, nevus di mana di dalamnya itu banyak sekali glandula sebaceus. Dia bersifat apokrin dan fibrisae yang sangat kasar. Nah, makanya ya babi itu sangat berlemak. Di setiap sudut tubuhnya banyak mengandung lemak ya. Nah, ini ya. Jadi pada bagian apex dari snout ini planum rostale ya, bagian depan ya. Nah, ini kalau dilihat dari apa ini? Dari anterior ya. Kita bisa lihat ini apexnya ya. Ini planum rostalnya, nares lubang hidung ya. Kemudian ini adalah filtrum ya. Ini di sini ada area glabrus ya, glandula sebacea tadi atau snotis. Ini area pilari ya, area pilari. Permukaan kulit dari babi ya bila dikerutkan ya bisa berkerut karena adanya sulki intersexing yang halus. Ini khas pada babi. Jadi dia bisa berkerut karena adanya sulki atau sulcus intersexing. Kemudian kulitnya tebal, melekat dengan baik pada jaringan di bawahnya, ya di permukaan glabrus bibir, snout dan kuku. Itu terutama di situ. Ketebalan kulitnya 1-2 mm pada bagian bahu, ya pada bagian apa ini namanya? Skapula, ya. Pada yang jantan itu lebih tebal lagi, dia bisa mencapai 3,5-4 mm. Paniculus adiposus hampir menyentuh sebagian besar permukaan tubuh. Makanya kita tahu bahwa babi itu sangat berlemak, ya, sangat berlemak. Glandula sebaceanya kecil dan lebih sedikit dibandingkan hewan lain, tapi dia punya paniculus adiposa. Ya, walaupun glandula sebaceanya sedikit. Glandula sudoriferanya lebih besar, berwarna kuning dan kecoklatan, dan dia punya glandula karpal. Ya, glandula karpal. Posisinya ada di mediopalmar carpus. Ya, mediopalmar carpus. Atau yang bisa disebut dengan istilah Devericula cutaneus. Ya, Devericula cutaneus. Kukunya mirip pada sapi. Ya, bulbusnya lebih menonjol. Nah, ini ya bulbusnya lebih menonjol dan dia membentuk sebagian besar dari permukaan bawah. Bulbus ini yang biasa disebut dengan istilah digital pad, ya, digital pad atau bantalan kuku. Pada anjing, ya, pada anjing itu integumennya tersusun dari kulit, bulu, kelenjar, mame, pedal pad, dan kuku. Nah, ini yang istimewa kalau pada anjing ya. Modifikasi kulit ya itu bisa kita temukan pada bagian dorsal hidung, pada bagian mata dan telinga. Selain itu pada hidung ada planum nasale. Nah ini ya, ini pada bulu pada anjing ya, nggak jauh beda sebenarnya dengan pada umumnya ya. Cuma lihat ini, hair follicle-nya itu dalam satu bagian itu bisa mencapai 4 folikel ya. Kemudian ini ada glandula sebaceanya ya, dan glandula sebaceanya. Dan semuanya ada pada bagian dermis ya, ada pada bagian dermis.
Pada anjing itu ada guard hair, penjaga ya, guarding ya, penjaga. Makanya kadang-kadang bulunya itu terasa seperti menajam gitu ya, tajam-tajam. Regulasi panas kulit pada anjing ya, itu sangat diperlukan karena anjing tidak punya kelenjar keringat. Please catat this, note this. Anjing tidak punya kelenjar keringat. Oleh sebab itu, regulasi panas pada kulit sangat-sangat diperlukan. Kalau suhu tubuhnya terlalu panas ya, terlalu panas, maka anjing akan melakukan apa yang disebut dengan panting ya, panting ya, panting. Panting itu adalah menjulurkan lidahnya. Melet ya, melet. Melet dan dia bernafas dengan cepat. Tujuannya adalah supaya panas tubuhnya itu dikeluarkan sehingga tubuhnya menjadi lebih dingin. Itu ya, namanya panting. Jadi ingat ya, panting terjadi karena anjing tidak punya kelenjar keringat. Jadi kalau ada pertanyaan anjing berkeringat, wah jelas salah itu. Anjing tidak akan berkeringat. Bulu anjing itu tertanam pada bagian dermis ya, ada bulu primer dan sekunder ya. Masing-masing bulu mempunyai folikel ya, di mana eh, bagian epidermis, bagian terluar dari epidermis itu tempat keluarnya bulu itu cenderung lebih lebih besar ya lubangnya, makanya disebut dengan poros, pori-pori ya. Serabut ototnya kecil, melekat pada bagian dalam folikel. Nah, ini ada beberapa spesialisasi bulu. Ya, bulu itu ada silia, yaitu disebut silia, bulu pada bagian mata, kemudian tragi, bulu yang ada pada lubang telinga, bulu taktil besar dan panjang pada wajah, ya, wajah. Termasuk bulu taktil itu apa? Supraorbitale, zygomaticus, bucce, labium superior et inferior, intramandibularis, dan mentalis. Itu adalah bulu taktil. Ya, jadi yang punya sensorik ya. Glandulanya ya, ingat dia punya banyak glandula minus sudiroifora. Sebentar ya, Nak. Sebentar, sabar. Sebentar. Ya, Kung.
Oke, terima kasih Nak ya sudah mau menunggu saya karena harus merawat suami saya. Ya, oke saya lanjutkan ya. Jadi ada glandula-glandula besar ya, kelenjar-kelenjar besar pada anjing yaitu glandula ceruminous ya. Itu ada di meatus acousticus externa di bagian luar dari telinga ya. Kemudian ada glandula tarsal itu ada di palpebranya. Ada glandula circumanal di regio anal ya, anusnya. Kemudian ada glandula sinus paranal, paranal itu pada atau biasa disebut dengan saccus analis itu ada di regio anal juga ya. Glandula cauda itu pada ekor ya. Ini biasanya tiga bagian kelenjar ini saling berdekatan ya. Sehingga kalau ada penyakit gitu, prolapsus perianal biasanya, widih baunya luar biasa di situ ya. Karena mengeluarkan kelenjar-kelenjar yang tentunya ini bukan kelenjar keringat, tapi tentunya ini adalah kelenjar sebasea ya. Kemudian ada glandula mammarica, glandula mame ya, susu. Kemudian distribusi darah dan saraf pada bagian kulit itu dilakukan oleh arteri kutanea yang sangat sederhana ya. Pembuluh darahnya beranastomose satu dengan lainnya membentuk plexus hampir sama ya keadaannya dengan sapi gitu ya. Kemudian posisinya hanya pada bagian dermis, tidak nyampe epidermis, hanya pada bagian dermis. Saraf ya bisa mencapai epidermis, beda dengan pembuluh darahnya. Dia bisa mencapai epidermis. Nervus sensorisnya, ya, nervus sensorisnya itu ada pada folikel, langsung di bawah ductus glandula sebaceus. Ya. Makanya anjing itu kadang-kadang baunya itu kan khas ya, baunya khas banget ya, karena ya itu dia banyak sekali mengandung kelenjar lemak. Ya. Kemudian dia yang ini adalah kukunya, hoofnya ya. Ini adalah potongan melintang pada kukunya. Kita lihat ada prosesus unguicularis ya, prosesus unguicularis. Ah ini ya, ini prosesus unguicularis ya. Dari palang ketiga. Ingat dari palang ketiga ya. Tadi kan palang tertii, palang ketiga ya. Ingat-ingat nih. Kemudian di bagian depannya ya itu ada dinding kuku, stratum corneum. Ya. Nah ini hati-hati, ada kelenjar keringat di sini, tapi kecil banget, ya kecil banget ya. Kelenjar keringat yang untuk mengatur fungsi panas tubuh secara umum itu dia tidak punya, makanya ada penting tadi. Tapi ini ada, hati-hati ya. Ini adalah bagian lemak pada telapak kaki. Ini bagian lemak pada telapak kaki. Ya. Nah ini kalau kuku ini ya, yang ini ya, bagian B ini dipotong, maka gambarannya adalah pada yang ini ya, pada yang C ini. Tapak kaki anjing atau dog pad ya. Ini ya, dog pad ini bantalan digital pad gitu ya. Itu ada yang di bagian karpal disebut karpal pad. Ya, di bagian metakarpal atau tarsal itu disebut metakarpal, metatarsal pad ya. Ini juga gitu. Nanti di sini ada tarsal pad gitu ya. Kemudian ada digital pad-nya yang di seluruh kuku-kukunya ini ya. Digital pad-nya. Nah, ini ya. Ini kalau kita perhatikan ada kuku apa ini? Klau itu apa? Ya kuku ya. Apa jenenge nak? Yang tajam itu ya. Ya kuku ya. Ini bagian depan ya. Bagian depan pada kaki depan. Ini deoklonya posisinya di sini. Nah, ini kalau ada seperti ini abnormal sudah. Ya, abnormal. Kenapa? Kita perhatikan bahwa pada ini ya, ini adalah pada kaki belakangnya, hind foot-nya. Ini adalah pada kaki depannya, forefoot ya,
limb atau hind limb-nya. Ini kaki depan ya. Ini kaki depan, ini kaki belakang. Kalian lihat ada 4 digiti. 1, 2, 3, 4. Pada anjing, pada yang depan itu ada 5. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian ada digital pad-nya. Ya, ini adalah metakarpal. Digitinya itu sebenarnya ada 1, 2, 3, 4. Ini harusnya ada 5 di sini. Nggak kelihatan ya satunya ya. Ya. Ini ada karpal pad di sini. Di sini tidak ada tarsal pad. Ya, tidak ada. Ini ini kalau pada kaki belakang ya itu rudimenter, sisi medialnya ya, rudimenter. Nah, ini ya. Ini kalau tulang itu kita potong gitu ya. Kita potong, maka kita perhatikan ini ada proksimal, distal, ligamentum digiti analis anular. Jadi dia berbentuk cincin di sini. Ya, dia berbentuk cincin di sini. Ini digital pad-nya. Ya, ini digital pad-nya. Ini stratum corneum of Bloy. Ini ingat ya, pada palang ketiga. 1, 2, 3. Sorry. Ini tak metafase. 1, 2, 3. Ini palang ketiga. Ya. Palang ketiga itu apa? Corneum ya. Palang 1 apa? Masih ingat? Nama lainnya apa palang 1? Kompedale. Nah, kompedale. Palang 2. Coronale, Dok. Palang 3 ungu. Ungulare. Ya, benar. Kemudian dogpad. Ya. Dogpad itu pada dasarnya ada living pink ya. Jadi ada bagian yang cepat apa ini namanya? Pink merah muda ya, berbentuk merah muda. Dan kemudian ada bagian luarnya itu yang hard ya, yang keras, yang kita sebut dengan istilah sel di bagian luarnya itu ya. Jadi ini warnanya berubah dengan cepat itu karena adanya bagian yang disebut dengan living pink quick ini ya. Ya, penuh dengan pembuluh darah. Pokoknya kalau sudah berhubungan dengan warna itu pada dasarnya selain pigmen, kalau pink ini ya hubungannya itu pada pembuluh darah. Makanya kalau kita perhatikan jari-jari kaki kuda itu kita perhatikan digital pad-nya, dog pad-nya itu kan pasti berwarna pink gitu ya kalau dia sehat gitu ya. The quick supplies nerve and blood. Jadi di sini tuh banyak sekali mengandung pembuluh darah dan saraf gitu ya. Pembuluh darah dan saraf. Ini ada metatarsal, metakarpal, ini adalah karpal, tarsalnya tidak ada, jangan lupa tarsal tidak ada ya. Nah, ini ada tadi sudah disampaikan ya, ada kelenjar keringat. Sweet kelenjar keringatnya. Nah, ini ya. Pada dasarnya terbagi menjadi 5 yaitu kuku ya, kemudian telapak jari, kaki atau digital pad-nya. Ya, ini ada metakarpal pad-nya. Ya, kemudian ada kuku tambahan dan ada karpal pad. Berarti ini pada kaki depan ya. Kenapa? Karena kalau pada kaki belakang tarsal pad-nya tidak ada. Nah, ini ya. Pada kucing itu ada ligamentum ini. Nah, ini pada ligamentum. Makanya kucing itu bisa dikeluarkan, bisa dimasukkan tuh kukunya itu. Ya. Karena di situ ada ligamentumnya di situ. Ya, jadi kalau pada saat tendonya ini relaksasi, ligamentumnya ini menarik si kuku ini masuk ke dalam. Tapi kalau pada saat dia ini tendonya itu kontraksi ya, dia kontraksi, ligamentumnya juga ketarik keluar. Akibatnya kukunya, nah nyakar dia langsung, ya, dia langsung nyakar. Itu pada kucing. Nah ini anatominya ya. Nah ini menarik palang distal, palang ketiga ya tentunya, untuk bergerak keluar. Ya. Nah, ini yang menggerakkan adalah saraf-saraf ya tentunya. Ini yang di bagian ventralnya, ini bagian dorsalnya, ini justru sebaliknya ya.
Kalau ya ini sebaliknya ya. Ini yang bisa menyebabkan kukunya keluar kepada kucing. Nah, ini ya, lihat ini cantiknya ya. Kadang-kadang kita melihat bagian ventral dari kukunya kucing ini seneng gitu ya, karena cantik gitu ya. Jadi digital padnya telapak-telapak jarinya ya. Ini ada metacarpal padnya, ini ada tambahannya ada carpal pad ya. Front bagian depan, back bagian belakangnya. Nah, carpal pad atau telapak kaki kucing itu mengeras gitu ya. Ya, empuk dengan lapisan lemak yang tebal, kulitnya keratinous. Jadi bersisik ya. Yang berfungsi sebagai shock absorber, apa namanya? Menahan pada saat dia meloncat gitu ya. Memproteksi kaki depan dan merupakan sistem pengereman. Jadi memang yang paling utama kaki depannya dibandingkan kaki belakang untuk proses menghentikan dia untuk. Makanya kucing itu kalau kalian perhatikan dia ancang-ancang ataupun dia siaga itu pasti kaki depannya yang kelihatan menegang gitu ya. Kuku kucing berbentuk pipih, sangat melengkung dan ujungnya lancip sekali. Kita kalau dicakar gitu ya lumayan gitu ya. Dan dia pasti akan memperuncing dirinya sendiri dengan cara dia menggaruk-garuk benda yang tajam. Biasanya dia suka sekali menggaruk-garuk pada pohon ya. Di apa orang orang Jawa karena kukur-kukur gitu ya. Kuku ini dapat dimasukkan di dalam kulitnya ya. Bisa juga kalau dia masuk maka dia bisa jalan tanpa menimbulkan suara gitu ya. Ada ligamentum elastica dorsalis yang berfungsi untuk menarik ya sehingga kukunya menjadi masuk, dan ada tendo flexor digiti profundus dan tendo extensor digiti. Ini keduanya ini yang akan menyebabkan kuku itu menjadi keluar ya. Nah, ini bisa gunanya untuk menancap sehingga dia bisa naik dengan cepat pada bidang yang horizontal ya. Makanya harus ada bidang yang kasar dia bisa naik, tapi kalau tembok itu dia sulit naik ya. Ini pada kuda ya, ada istilah ergot dan chestnut ya. Ergot itu adalah kalkar dari metakarpal ya, metatarsale itu ergot ya. Tapi kalau chestnut itu adalah torsus dari carpeus atau tarsius. Jadi kalau ergot itu di bagian ya di sini ya. Ini adalah ergotnya. Ini adalah chestnutnya. Nah, caranya mengingat ya, caranya mengingat kadang-kadang kalian kebolak-balik gitu ya. Kebolak-balik itu ya. Jadi caranya mengingat adalah huruf C dan huruf E itu mana lebih dulu dalam alfabet? C kan? A, B, C, D, E. C lebih dulu. Maka chestnut ini posisinya ada di lebih atas, lebih proksimal dibandingkan pada ergot. Ya, biasanya kebolak-balik ini. Ya. Nah ini ya, ini bagian chestnutnya, ini bagian ergotnya. Ya, seperti bantalan di sini ya. Ergot merupakan masa kecil dari tanduk. Ingat ya, dari tanduk. Letaknya di dalam jumbai bulu pada tekuan kaki. Ya, dianggap sebagai sisa digiti kedua atau keempat. Ini pada kuda loh ya nak ya. Pada kuda. Ingat, kuda itu yang berkembang adalah metatarsal, metakarpal nomor 3. Ya kan? Metatarsal, metakarpal nomor 3. Sedangkan yang selebihnya itu mereduksi ya. Nah, ini yang ergot itu dianggap sebagai sisa dari 2 dan atau 4, sedangkan chestnut itu masa dari tanduk di fasies medial kaki depan ya, kira-kira selebar jari di atas karpus ya, dan pas distalis fasies medialis tarsus. Jadi tidak, kalau di kaki depan ya, kalau kaki depan itu di atasnya karpus ya, karpal ya. Tapi kalau di bagian kaki belakang ya itu pada bagian bawah dari fasies medialis tarsus. Nah, ini ya. Nah, ini bedanya ini.
Jadi kalau kaki depan itu dia ada di bagian proksimal dari karpal, tapi kalau di kaki belakang posisinya ada di bagian bawah dari tarsal, tarsus. Ya, itu bedanya. Berbentuk oval, memanjang, datar. Ya, dianggap sebagai rudimenter digiti 1. Ya, rudimenter digiti 1. Jadi sekali lagi, C di atas berarti 1, E di bawah berarti 2 atau 4. Ya. Nah, ini di garis bawah ini. Chestnut tidak ditemukan pada kaki belakang keledai. Bukan kedelai ya, keledai. Pelan-pelan. Kalau nggak gitu nanti salah dengan kedelai. Kuku kuda ya, kuku kuda. Ingat ujung-ujung jarinya, palangnya ya, palang 3 atau ungu larenya itu dilindungi oleh kuku. Terbentuk oleh epitel yang mengalami keratinisasi ya, yang melapisi modifikasi dari dermis dan kelanjutan dermis dari kulit koronet. Koronet adalah pertemuan antara kulit dengan kuku. Koronet ya, koronet adalah pertemuan antara kulit dengan kuku. Nah ini ya. Ini kalau kita lihat dari fascias ventralis, ini yang selalu ditutup sama apa namanya, istilahnya apa? Tapal ya, tapal kuda, ladam. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini ada dinding ya, di bagian luarnya ini adalah dinding. Ini yang selalu tumbuh ya. Dan harus dikikis dan dipasang tapal kuda ya. Nah, ini ya, tumbuh 1 cm per bulan. Jadi kalau 1 tahun nggak dipotong udah 12 cm, lumayan dia jadi meruncing gitu ya. Dan itu bagi dia tidak nyaman untuk berjalan ya. Kemudian kuku hoof lepas akan tumbuh kembali dalam waktu 6 bulan. Kalau dia lepas ya. Oh ini punyanya, oh sorry. Ini punyanya anjing ya. Jadi ada bagian yang seperti rubbery pad ya, part. Jadi ada bagian yang seperti ada karetnya gitu ya. Dia membantu proses berjalan pada anjing ya, pada anjing. Oke, saya cukupkan sampai di sini adik-adikku sekalian. Habis ini nanti monggo kontak saya. Ini saya PDF dulu ya, pesan dari Dokter Hana, dan ini nanti saya sampaikan ke kalian semua. Ini ada sejarahnya kenapa saya masang kelelawar. Ternyata kelelawar ini adalah mamalia terbang yang otot-ototnya ini paling sempurna dibandingkan mamalia yang lain. Itu ya. Kemudian kalian lihat ini kulit ya untuk terbangnya ini. Dan ini masih belum banyak diteliti masalah kelelawar ini ya. Ini udah didahului oleh kakak Anda ya, cutting Anda Mas siapa namanya, kalau jadi lupa saya. Ya ada 2 Astos apa ya? Ada yang tahu? Ada yang kok saya jadi lupa ya? Siapa nak? Kak Surya sama Kak Mujib, Dok. Oh iya, Surya sama Mujib, saya sampai lupa. Yang saya ingat malah anunya, profil profil WA dari Surya sama Mujib, jenenge lali. Ya itulah ya. Oke adik-adikku sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua ya. Habis ini saya akan apa namanya? Oh, maaf ya, lebih 15 menit. Maaf karena kasihan kalau tidak dirawat ya, harus dirawat dulu. Jadi saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kalian juga habis ini ada kuliah kan ya?
Saya cukupkan lebih dahulu. Setelah ini saya PDF, nanti saya kirim melalui Komting. Sehat selalu adik-adikku, sukses, semangat ya. Minggu depan ujian, kuis, jangan lupa raih nilai setinggi-tingginya kayak biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat selalu. Waalaikumsalam.